walaupun rumahnya berada di tengah keramaian ataupun di kota, tentu hal mistis tetap ada ya. Nah, seperti yang saya alami saat itu, saya berada di sebuah mes, tepatnya di dalam kota ya, dan kebetulan itu berada di dekat pusat perbelanjaan. Jadi ceritanya, pada saat itu saya bekerja di Cibinong. Nah, toko baju ini menyarankan level staf ke atas itu untuk tinggal di mes. Nah, kebetulan mes ini tidak jauh berada di belakang toko. Nah, kebetulan ini toko baju yang tepat di depan pasar Cibinong ya. Kalau tahu, yang di jalan Banyu Oking. Nah, pada saat itu tahun 2017. Nah, saya melamar pekerjaan ke toko tersebut dan diterima, dan saya ditempatkan di situ di buatkan tempat tinggal di mes. Nah, mes ini merupakan rumah tua ya, rumah tua yang dulunya dihuni oleh Chinese kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Chinese. Nah, itu seperti itu. Jadi singkat cerita, di hari pertama saya sudah membawa barang-barang saya ke ini. Ketika saya sudah bekerja, saya membawa barang-barang saya ke mes tersebut. Nah, di mes tersebut kita tinggal berempat ya. Jadi di mes tersebut ada kamar 3, dan kamar pertama itu dihuni oleh salah satu staf, dan yang kedua itu siapapun boleh. Dan saya memilih di kamar ketiga itu dipalang dan dipaku pakai triplek. Jadi pintunya itu dipalang pakai triplek gitu ya kan. Nah, ketika itu saya masih melihat suatu keadaan ya. Dan ternyata ketika kita memasuki sebuah ketika kita mau masuk sebuah dalam rumah apapun itu, atau ke tempat hal baru apapun itu, kita pasti ada yang namanya pengenalan dalam hal mistis ya. Nah, hal mistis apa yang bisa terjadi? Nah, pengalaman saya disambut dengan hari pertama, malam pertama itu saya disambut dengan mimpi buruk. Jadi yang saya mimpikan itu adalah sebuah bunyi Belanda sih kata orang ya. Jadi saya mimpikan sebuah noni-noni Belanda pakai rok putih dan baju putih dan berjalan-jalan menghampiri saya dan membawa saya. Dan saya terbangun. Nah, ketika saya terbangun itu saya belum sadar bahwa itu memang mungkin sebuah penyambutan kali ya. Nah, terus di hari kedua saya melihat-lihat situasi dan keadaan, dan ternyata memang kan ada kamar yang ditutup, dan itu memang mereka yang di dalam rumah ini nggak ada cerita apapun masalah di rumah itu. Nah, jadi saya kan tidur di ruang tamu ya, di mes ini di ruang tamu. Dan ketika malam kedua itu kebetulan penghuni di mes itu pada pergi ke futsal, dan saya tinggal di sendiri. Saya diajak tapi saya tidak mau, dan karena saya mau istirahat. Nah, ketika saya tidur, nah karena dengan mimpi saya sebelumnya dan paranonya itu, saya tidur itu pakai selimut menutupi kepala semua, menutupi kepala. Ya biasalah kalau orang lagi takut ya kan. Nah, jadi ketika saya tutup itu kepala, nah itu posisi jam 10 malam ya. Nah, biasanya orang main futsal itu setelah tutup toko jam 10 malam, dan situ orang mau main futsal ya. Nah, saya tinggal di rumah itu, dan lucunya itu kebetulan memang agak gerimis-gerimis ya. Nah, ya seperti biasa saya menutupi kepala saya sama pakai selimut karena memang saya sedikit takut. Padahal itu di tempat keramaian, ramai loh. Kanan kiri ada ini. Cuma ini ya, memang walaupun tempat itu tempat ramai ya, kalau memang ada penghuninya ya tetap ada gitu. Jadi singkat ceritanya saya tutup itu ini apa namanya, kepala saya dan mata saya pura-pura tidur,
Dan di situ yang saya dengar ada sebuah langkah kaki, tak tuk tak tuk tak tuk. Otomatis saya keringat dingin dan nggak tahu mau ngapain. Saya pejamkan mata saya dan pura-pura tidur. Dan dia mengarah ke kamar yang ditutup permanen itu. Nah, terus saya pura-pura tidur dan teman-teman yang di dalam bis itu datang. Ketika datang, ya kayak ketika datang langsung tidur kan, jadi nggak sempat cerita atau apa. Jadi bang, besok paginya saya tanya bahwa di sini itu ada sesuatu nggak sih gitu kan. Dan ternyata mereka cerita dulunya kalau nggak salah ada kayak kasus di situ ya, kayak pembunuhan atau apa gitu nggak tahu ya. Jadi di situ memang pernah terjadi sesuatu. Dan di situ katanya ada penghuninya itu wanita sama anak kecil. Ya. Dan memang kamar mandinya itu katanya dulu itu ada penghuni sebelumnya itu mencoba memberanikan diri, dibersihkan kamarnya, dihuni dengan baik lah gitu ya, dicat dengan bagus, itu kesurupan dan bahkan sakit gitu. Nah, jadi singkat cerita, saya pun pergi, mungkin takut ya kan, jadi gelisah lah ya kan. Tapi ketika kita lebih makin takut itu akan membuat sesosok itu akan menjadi mudah mempengaruhi kita gitu. Tapi ketika kita tidak takut itu bakalan kita akan biasa saja. Tapi memang selama saya di situ, saya kalau ada orang itu saya memaksakan diri untuk ikut kemanapun mereka pergi. Ketika udah bareng-bareng baru saya ikut balik. Dan di suatu ketika di hari keberapa ya, pokoknya pernah di malam apa gitu ya, itu saya mendengar orang menimba air, main main air gitu ya kan, terus kayak ketawa cekikikan gitu. Dan itu ih, dan itu memang membuat saya gimana ya, mau betah atau enggak, tapi itu udah sebuah tuntutan. Gimana ya, karena kita udah dapat pekerjaannya di situ ya gimana ya, kita harus jalanin kan. Dan itu memang pengalaman-pengalaman yang sungguh misterius ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada tempat hal baru itu, ada kalanya ini dulu ya, izin melalui doa atau apapun biar supaya jangan diganggu. Jadi memang di situ memang mulai tersiar, bahkan sering di situ kesurupan secara banyak orang gitu ya, jadi secara massal orang kesurupan gitu. Jadi mungkin itu sesosok apa ya, kadang-kadang kalau lagi gerimis itu memang aneh-aneh di dalam rumah itu. Dan sampai sekarang sih masih beroperasi, dan nggak tahu ya sampai sekarang masih dihuni atau enggak. Memang tadinya tuh rumah itu dibeli untuk pelebaran dari toko ya, tokonya itu kan di arah ke belakangnya supaya bisa untuk parkir. Jadi sebenarnya mungkin rencananya mau dibangun itu, cuma sebelum dibangun dijadikan mes. Jadi itu mungkin pengalaman ini, mungkin teman-teman punya pengalaman silahkan cerita. Mungkin bisa berbagi cerita melalui video ya, kita siapkan video untuk teman-teman untuk sharing mengenai pengalaman-pengalaman horornya. Oke, sampai ketemu di part berikutnya.